Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu Allah wa hadahu wa ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Fasyaraha Allah bihi sudur wa anara bihi al-uqul wa fataha Allah bihi a'yunan umyan wa adanan summa wa quluban ghulfa. Wa salawatullah alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a hudahu ila yaumi liqa'ihi amma ba'du. Wa yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi muhammadin tanzil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita iman. Salah satu bentuk iman kita yang telah Allah karuniakan kepada kita adalah mengimani Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita tidak pernah bertemu dengannya, tidak tahu wajahnya, namun kita begitu amat cinta kepadanya. Itu adalah bukti dari karunia iman yang Allah berikan kepada kita. Dan juga salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ucapan hormat, kemuliaan, bentuk tanda terima kasih yang telah dicucurkan kepada kita atas lahirnya, atas diciptakannya sosok manusia mulia, bahkan makhluk paling mulia, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kami ingin menjelaskan, semoga ini menjadi bahan motivasi untuk kita agar semakin mencintai Rasul kita. Dalam ayat Al-Quran Al-Karim yang tadi kami bacakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan tidaklah Allah mengadab suatu kaum kalau engkau wahai Muhammad masih ada di tengah-tengah mereka. Wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah pun tidak akan mengadab suatu kaum jika kaum tersebut senantiasa melantunkan istighfar. Surat Al-Anfal. Ayatnya saya lupa. Surat Al-Anfal. Ayat tersebut dijelaskan oleh para ulama sebagai bentuk keistimewaan Nabi dan istighfar, bahwa Nabi dan istighfar
merupakan benteng atau tameng dari adab Allah. Suatu kaum tidak akan pernah diadab ketika di kaum itu jika ada di kaum itu nabi, satu orang nabi. Jika ada di kaum itu Nabi Muhammad SAW. Dan suatu kaum tidak akan diadab jika kaum itu beristighfar. Yastaghfirun. Al-Imam Ibnu Abbas dan para ulama tafsir yang lain mengatakan bahwa irsaluhu fihim, diutusnya beliau yaitu Rasulullah fihim, di tengah-tengah umatnya, merupakan rahmatan lahum wa ni'matan alaihim, sebagai bentuk rahmat dan nikmat atas mereka, sehingga mereka tidak diadab falam yajir an yu'adzibahum wa huwa fihim, sehingga mereka tidak diadab karena Rasul masih ada di tengah-tengah mereka. Ketika adab itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala atas sebab masih hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi bentuk nikmat dan rahmat Allah, maka begitu pun juga jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di hati-hati kita. Ya. Jika sebuah kaum atau jika Rasulullah ada di tengah-tengah orang Arab yang menjadi perisai dari adab Allah, yang menjadi rahmat atas orang Arab, maka begitu pun juga ketika Rasulullah ada di hati-hati kita. Ketika Rasul ada di hati kita, menjadi sesuatu yang sangat dalam di dalam hati kita, memiliki ruang yang besar di dalam hati kita, maka rahmat, nikmat Allah akan turun untuk kita, sebagaimana Allah turunkan rahmat dan nikmat Allah kepada orang Arab dengan sebab adanya Rasul. Dengan sebab adanya Rasul di tengah-tengah mereka. Nah, inilah yang menjadi motivasi kita untuk senantiasa bersama-sama dengan Sirah Nabawiyah untuk melahirkan rasa rindu, rasa cinta, melahirkan rasa dekat, melahirkan kedekatan hati kita dengan Nabi. Yang kita berharap ketika hati kita dipenuhi dengan cinta Nabi, ketika hati kita dipenuhi dengan cinta Nabi, maka hati kita akan dicelupi banyak rahmat serta nikmat Allah. Oleh karena itu, mari kita untuk senantiasa tidak bosan-bosan untuk merengkuh nikmat Allah ini, meraup cinta dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dimuliakan Allah, di majelis hari ini kita akan melanjutkan, tentunya masih tema kisah Nabi bersama Ibunda Khadijah. Hadithu tazwiji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Khadijah radhiyallahu anha.
pernikahan Nabi bersama Khadijah. Sekarang kami ingin menjelaskan tentang prosesi akad nikah Rasul dengan Ibunda Khadijah. Bagaimana proses pernikahan Nabi kita bersama Khadijah radhiyallahu anha. Antum diundang kan? Ini proses pernikahan Rasul kita, Nabi kita yang kita cintai, Nabi kita yang kita muliakan. Maka wajib untuk maka harus kita kenali bagaimana Nabi kita menikah. Bagaimana Nabi kita menikah. Ikhwah rahimakumullah, ini dimulai kita pangkas saja ya, kita pangkas saja dari awal ditawarinya Rasul, ditawari Ibunda Khadijah oleh teman karib Ibunda Khadijah yaitu Nafisah. Saat Nafisah datang, yang merupakan teman karibnya Ibunda Khadijah, dia menawarkan Ibunda Khadijah untuk Rasulullah. Ibunda Khadijah ditawarkan kepada Rasulullah yang tentunya merupakan keinginan sendiri dari Ibunda Khadijah. Kita tahu siapa Ibunda Khadijah. Beliau adalah seorang yang kaya raya, keluarga terpandang, terhormat, dan memiliki wajah yang cantik. Namun berbeda dengan Rasulullah. Tapi perbedaannya tidak jauh. Salah satu perbedaan dengan Rasulullah adalah dalam hal harta. Rasulullah adalah orang yang miskin. Rasulullah adalah orang yang miskin, namun masih masuk kepada keluarga terpandang yaitu Bani Hashim. Tapi kalau disejajarkan dengan para pemuda yang lain dalam sisi dunia yang itu pernah mengkhitbah, melamar Ibunda Khadijah, itu jauh. Sebelum Rasulullah itu sudah beberapa orang yang melamar Ibunda Khadijah, dan semuanya adalah yang diukur secara dunia orang yang jauh daripada Rasul. Diukur secara dunia, orang kaya, keluarga terpandang, dan dari pemimpin suku. Tapi ditolak oleh Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah menolak. Ibunda Khadijah menolak. Lalu ketika Ibunda Khadijah ada rasa keinginan untuk menjadikan Rasul sebagai suami beliau, maka ini menjadi satu pertanyaan besar. Kenapa Ibunda Khadijah mau dengan Rasulullah? Padahal saat itu Rasulullah belum dinobatkan sebagai nabi, ya. Rasulullah bukan orang kaya, Rasulullah bukan kepala suku, tidak seperti para pelamar Ibunda Khadijah yang lain. Ada apa dengan Rasulullah ini sehingga memikat Ibunda Khadijah?
yang tadinya tidak mau menikah dan tidak mau menikah, walaupun yang melamar itu dari kalangan konglomerat dan kepala suku, orang terhormat. Tapi ketika melihat anak muda usia 25 tahun masih miskin, bukan orang yang dijadikan pemimpin kepala suku, tetapi ternyata Ibunda Khadijah menginginkannya. Kalau orang hari ini ya, tanggapan saat dilamar, saat ditawari wanita seperti Ibunda Khadijah gimana ya? Ada laki-laki, ada pemuda itu miskin, bukan seorang ketua, bukan seorang tokoh, bukan seorang tokoh. Lalu ketika pintunya diketuk, lalu ditawari seorang wanita terpandang, kaya, cantik. Kira-kira tanggapan laki-laki pemuda miskin itu apa kalau hari ini? Minder. Bagaimana dengan Rasul? Minder apa enggak? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditawari oleh Nafisah itu mengatakan, wa kaifa li bidzalik. Ketika ditawari itu, wahai Muhammad, maukah kamu dengan Khadijah? Maka Rasul mengatakan, wa kaifa bidzalik. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ini jawaban penerimaan yang tanpa basa-basi. Nabi menerima dengan tanpa basa-basi. Gitu. Nabi menerima dengan tanpa basa-basi. Lalu bagaimana caranya saya bisa menikahi Ibunda Khadijah? Lalu Nafisah mengatakan, wa ana af'al. Tenang, aku sendiri yang mengurus. Jadi Nafisah ini sebagai macomlang Ibunda Khadijah dan Rasulullah yang mengurus antara kedua belah pihak. Ya, jadi Rasulullah itu menerima dengan pedek, menerima dengan apa ya namanya, dengan mantap gitu, menerima dengan mantap tanpa tedeng aling-aling, menerima dengan mantap lah apa yang ditawarkan oleh Nafisah kepada Rasulullah. Anak usia 25 tahun, anak muda usia 25 tahun tidak punya harta, tetapi dengan mantapnya menerima tawaran seorang wanita yang cantik, kaya, terpandang, suci. Kira-kira membentuk laki-laki kayak gini gimana ya? Mengkader, mendidik anak laki-laki seperti ini seperti gimana caranya? Dia nggak minderan gitu. Walaupun dia miskin, dia nggak minderan walaupun cuma lulusan SD. Itu nggak gampang mendidik anak laki-laki model seperti itu nggak gampang. Ya tentunya salah satu jawaban mudahnya, jangan dibikin manja. Anak laki-laki jangan dibikin manja. Kalau manja nanti gampang minder. Gitu. Sedikit-sedikit sakit dijenguk, sedikit nangis, gitu ya, dikasih apa yang dia mau. Enggak kuat menahan emosi bagi seorang ayah ataupun orang tua ketika ada sesuatu dalam diri si anak gitu. Maka kalau anak begini ini akan mudah manja. Orang yang manja
itu biasanya dia tidak akan merasa mandiri karena dia memiliki sandaran lain. Dia tidak bersandar kepada dirinya sendiri. Ya, orang manja kan gitu. Dia pinginnya diladeni, dia pinginnya itu manja. Dia tidak berdiri di atas kakinya sendiri. Nah, itulah teman-teman yang dimuliakan Allah. Kira-kira cara mendidiknya seperti itu. Lalu ketika tawaran itu sudah Nabi terima, maka yang Nabi lakukan apa? Lalu Nabi mendatangi paman-pamannya. Nabi mendatangi paman-pamannya. Lihat prosesnya ya. Lihat proses Nabi saat menikahi Ibunda Khadijah. Yang pertama apa tadi? Nabi ditawari. Nabi gak menawarkan diri, enggak. Nabi ditawari. Ini juga salah satu ciri laki-laki sejati, laki-laki mulia, laki-laki terhormat itu perempuan-perempuan itu akan datang. Itu. Mau kayak gitu? Iya. Jadilah laki-laki sejati. Jadi enggak apa namanya? Tidak menebar pesona gitu, enggak. Jangan mudah menebar pesona ya. Nih saya ini ganteng, nih saya ini kaya. Laki-laki sejati itu gitu. Dan biar aja. Toh nanti kalau ada ya, akan nyamper juga. Akan mendengar seperti Rasul kita SAW. Nabi itu tidak menawarkan sendiri, tetapi datang sendiri. Datang sendiri menawarkan diri kepada Nabi sendiri. Nah, itu salah satu bentuk, salah satu ciri bagaimana pribadi Nabi itu begitu mulia. Pribadi Nabi itu begitu dihormati. Pribadi Nabi itu begitu disegani. Ya, insyaallah. Sampai Ibunda Khadijah pun tidak berani ngomong sendiri langsung kepada Rasul. Enggak berani. Padahal Ibunda Khadijah ingin menikah dengan Rasul. Gitu ciri wanita terhormat, ciri wanita yang memuliakan seorang laki-laki itu begitu. Maka kalau antum ingin ketemu dengan wanita yang begitu tuh, jadilah laki-laki mulia dulu. Akhlaknya mulia, jujur, amanah. Nanti orang lain pun juga akan memuliakan antum. Orang lain pun akan memuliakan antum. Orang lain pun akan segan kepada antum. Lihat, sampai Ibunda Khadijah itu gak berani bicara sama Rasul, sampai harus dibantu oleh teman karibnya tadi itu. Lalu setelah Rasul kita menawarkan kepada membicarakan kepada paman-pamannya, ya tentunya di situ ada Abu Thalib, ada Hamzah yang dikisahkan lebih sering dalam proses di sini ya, dalam proses pernikahan Nabi itu ada dua paman yang sering disampaikan, yang sering dibicarakan, Abu Thalib dengan Hamzah. Itu kedua paman Rasulullah. Intinya kedua paman itu setuju. Lalu Nabi beserta paman-pamannya mendatangi paman Ibunda Khadijah. Untuk apa? Untuk melamarkan Rasulullah, untuk melamar Rasulullah menikahkan dengan Khadijah radhiyallahu anha. Di sini ada perbedaan di kalangan ulama sirah atau ulama tarikh bahwa yang menjadi wali saat itu ada yang mengatakan ayah dari Ibunda Khadijah sendiri, yaitu yang bernama Khuwailid. Ada yang mengatakan pamannya yang bernama Amr bin Asad.
ada yang mengatakan saudara dari bapaknya. Saudara dari bapaknya yang bernama Amr bin Khuwailid. Jadi pamannya Ibunda Khadijah dengan siapa tadi? Paman Ibunda Khadijah dengan siapa namanya? Paman sebentar. Ada yang mengatakan pamannya Ibunda Khadijah. Kok pamannya? Ya, ada yang mengatakan pamannya. Sebentar. Amr bin Asad itu berarti siapanya Ibunda Khadijah? Paman, ya. Bukan paman, siapa? Kakek berarti ya. Karena Asad itu Amr bin Asad. Asad itu ya berarti kakeknya Ibunda Khadijah. Ada yang mengatakan Amr bin Khuwailid. Nah, Amr bin Khuwailid berarti pamannya Ibunda Khadijah. Tapi ada yang merojihkan bahwa yang menjadi wali Ibunda Khadijah saat itu adalah ayahnya sendiri, yaitu Khuwailid. Ala kulli hal, yang jelas Ibunda Khadijah memiliki wali untuk mewakilkan atau menjadi yang akan menerima lamaran daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu terjadilah proses pernikahan, ya, proses pernikahan terjadi karena sudah terjadi kesepakatan. Lalu ketika proses akad itu berlangsung, maka Rasulullah memberikan maharnya itu berupa maharnya Rasul untuk Ibunda Khadijah itu berupa 20 bakrah, yaitu 20 bakrah. Bakrah itu adalah al-fityah minal ibil. Al-fityah minal ibil, yaitu unta muda, 20 ekor unta muda. 20 ekor unta muda. Dan ada tambahan dalam riwayat yang lain, Ibunda Khadijah diberikan mahar oleh Rasulullah itu adalah Ithnata asyara uqiyah dahaban wa nasya'an wa nasya'. Ada yang menyebutkan tambahannya juga adalah 12 uqiyah emas dan 1 nash. 12 uqiyah emas dan 1 nash ini kalau dirupiahkan itu totalnya 19.337.500. Itu maharnya Rasul. 19 juta, hampir 20 juta. 20 ekor unta betina, 20 ekor unta muda dan hampir 20 juta rupiah. Besar ya? Besar sekali. Itu kalau 1 ekor saja unta muda dirupiahkan pun juga nggak mungkin harganya 1 juta 2 juta, itu pasti belasan atau bahkan bisa jadi puluhan juta. 1 ekor unta muda itu.
Kalau umpamanya dirupiahkan 12 juta, berarti 12 kali 20 berapa? Ratusan juta. Insya Allah ya. Nabi kita hampir, dalam riwayat yang disampaikan dalam sebuah hadis sahih itu, hampir istri-istrinya dikasih mahar puluhan juta kalau dirupiahkan. Untuk ibunda Aisyah, untuk ibunda Hafsah, untuk ibunda Saudah, untuk ibunda Juwairiyah, semua istri-istrinya dikasih mahar yang rata, yaitu 12 uqiyah emas dan nasyak gitu ya. Ya kalau tadi diukur dengan rupiah itu 19 juta. Itu mahar yang dikasihkan oleh Rasulullah. Setelah mahar dikasihkan, maka khutbah akad nikah pun berlangsung. Akad nikah pun berlangsung. Khutbahnya yang menyampaikan siapa? Yang menyampaikan Abu Thalib. Saya ingin menyampaikan khutbahnya. Ya, khutbah nikah Rasulullah yang disampaikan oleh Abu Thalib, yang saya coba searching, ini ditulis di dalam beberapa kitab. Di dalam Manaqib Khadijatul Kubra tulisan Muhammad bin Alawil Maliki, kemudian di dalam Tahdhibul Kamil atau Tahdhibul Kamal, atau di dalam kitab As-Sirah Al-Halbiyah. Abu Thalib mengatakan, Alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Adam dan min dzurriyyati Ibrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita termasuk dari keturunan Ibrahim. Ini khutbah nikahnya Rasulullah, disampaikan oleh Abu Thalib. Wa zara Ismail wa diddi ma'ad wa unsur mudhar. Dari keturunan termasuk dari keturunan anak Ismail, atau termasuk dari anak Ismail, dari asal pangkalnya Ma'ad, dan dari keturunan Mudhar. Disebutkan nasabnya oleh Abu Thalib atau keturunannya. Wa ja'alana hadanata baitahu waswasa haramahu, dan menjadikan kita pelayan Ka'bah dan penjaga tanah haram. Wa ja'alahu lana baitan mahjujan wa haraman aminan, dan yang telah menjadikan untuk kita sebuah rumah yang dikunjungi dan tanah haram yang aman. Wa ja'alana hukamun nas, serta segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai hakim, sebagai pemutus permasalahan di antara manusia. Tsumma inna bani akhi hada Muhammad bin Abdullah. Kemudian ini adalah anak saudaraku Muhammad bin Abdullah. La yuwazanu bihi rajulun syarafan wa nablan wa fadlan. Muhammad, dia yang tidak ada tandingannya. Maksudnya ketika ada seseorang yang ketika disandingkan dengan Rasul, itu Rasul pasti akan mengungguli. Pasti Rasul akan mengunggulinya. Mengungguli dalam hal apa? Rasul itu tidak akan diukur seorang pemuda pun dari kalangan Quraisy, pasti akan mengunggulinya dalam hal kemuliaan, keluhuran, keutamaan, dan akal. Lanjutannya, wa in kana fil mal kullin pakai qaf, walaupun
dia ini Muhammad seorang yang sedikit harta atau miskin. Fa innal mal dillu zail, karena sesungguhnya harta itu adalah bayangan yang semu. Wa amrun hail wa amrun hail, keadaan yang dapat berubah. Wa aliyah mustawaddah, saya terjemahkan dengan dia ini, harta ini adalah sesuatu yang memiliki harapan palsu. Wa huwa wallahi ba'da hadza lahu naba'un 'azim wa khatarun jalil. Dan dia ini Muhammad, demi Allah, setelah ini akan menjadi atau akan mendapatkan atau akan memiliki kabar yang agung dan jalil dan mulia. Wa qad khataba ilaikum rabbatan fi karamatikum Khadijah wa qad badala laha minas sadaqi kada. Ya, Muhammad ini melamar Khadijah yang memiliki kemuliaan dan telah menyerahkan sejumlah mas kawin yang cepat atau lambat dibayarkan dari hartaku. Maksudnya Ibunda Khadijah diberikan mas kawin oleh Rasulullah dengan berhutang dulu kepada Abu Thalib. Jadi Rasulullah bukan dari uang sendiri, tetapi meminjam dulu dari pamannya, yang nanti cepat atau lambat akan dibayar oleh keponakanku. Peserta yang hadir saat itu adalah dari kalangan Bani Hashim dan para pemimpin suku Mudhar. Para pemimpin suku Mudhar. Mudhar ini siapa? Mudhar ini adalah kakek Nabi yang ke-17. Mudhar ini adalah kakek Nabi yang ke-17. Tinggi, jauh gitu ya. Pernikahan Nabi ini berlangsung 2 bulan setelah kepulangan Nabi dari Syam. Jadi ketika Nabi safar dengan Maisarah ke negeri Syam itu, lalu pulang ke Mekah, 2 bulan kemudian Nabi menikahi Ibunda Khadijah. Nabi menikahi Ibunda Khadijah. Ya tentunya ukuran 2 bulan ya ini bukan ukuran yang lama dan juga bukan ukuran yang sebentar. Insya Allah 2 bulan ini ukuran yang cukup, waktu yang tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu sebentar untuk bisa mempersiapkan diri menuju pernikahan. Ya mulai mempersiapkan dari memperkenalkan antar keluarga, kemudian sampai menaiki proses yang lebih serius, mulai mempersiapkan mahar, mempersiapkan persiapan makanan, prasmanan kalau kita ya, dan tentunya nanti di hari H atau ketika Nabi menikah. Ini kisah singkat prosesi pernikahan Nabi. Jadi kalau antum nanti ditanya bagaimana Nabi menikah, ini tadi Nabi menikah, tadi maharnya berapa? Nah, kemudian yang hadir siapa saja ketika Nabi menikah? Nah, jadi keluarga besar ikut hadir ya. Bani Hashim itu keluarga besar sendiri itu. Ditambah lagi suku Mudhar tadi. Nah, kemudian yang menjadi wali nikahnya Rasulullah siapa? Yang jadi wali nikah Ibunda Khadijah
sampaikan. Alhamdulillah. Selanjutnya saya lanjutkan kepada pembelajarannya sekarang. Al-ibar wal hukama atau wal hikmah. Jadi pelajaran dari kisah yang tadi kita coba jelaskan tentang pernikahan Rasulullah. Yuqabil rahimani wa rahimakumullah. Nah gitu ya. Jadi cara menyampaikan kisah, menyampaikan sejarah, menyampaikan sirah pun nanti seperti itu. Nabi kita mengajarkan bahwa saat ada wanita yang sesuai dengan harapan kita, maka jangan ragu untuk diambil. Seperti Ibunda Khadijah. Jadi Nabi kita ngajarin itu, kalau ada kesempatan, kalau ada peluang tuh jangan disia-siakan, betul, jangan disia-siakan. Rasulullah walaupun kondisi miskin, walaupun bukan seorang tokoh, tapi Rasulullah wa kaifa li bidzalik, lalu bagaimana caranya saya bisa menikah dengan Ibunda Khadijah? Langsung mantep, langsung menyatakan kesiapan. Lihat, walaupun kondisi dalam keadaan tidak siap, miskin, apa kita akan mengatakan kesiapan gitu? Kalau ada wanita, coba misalnya, agri misalnya, ada artis cantik, kaya, taubat, ingin menikah dengan Agri, gimana? Disia-siakan apa enggak? Belum tentu siap kan? Iya. Kenapa mustahil? Bisa jadi loh. Ya, antum jalan kemana misalnya, itu. Sekali lagi, ini memang bukan mental pemuda biasa seperti itu. Bukan mental pemuda biasa, ini mentalnya pemuda kokoh tuh begitu. Dia nggak merasa minder gitu, nggak merasa minder. Hari ini kan kita minderan ya. Contoh minderan itu apa? Nggak mau duduk dan sholat di depan imam, itu minder. Salah satu jawaban kenapa nggak mau duduk di depan imam, di shop pertama itu salah satunya minder. Lah, emangnya siapa yang menentukan sholat di shop pertama itu siapa? Bukan kepala pemerintahan, bukan kepala komplek perumahan, bukan. Siapa yang pertama datang ke masjid, dia layak untuk berada di shaf pertama. Tapi mengapa? Coba aja lihat. Nanti ketika khutbah Jumat, ya pasti rame-rame ke belakang ya. Nah, kenapa coba nggak di depan? Itu Muslim itu hari ini minder, punya penyakit minder. Maka saya yakin muslimin yang kayak gitu itu mentalnya, ketika ditawari hal-hal yang wah gitu, nggak mungkin terima. Dia akan minder juga. Ya, Rasul itu gitu, menanamkan kepada kita pemuda-pemuda muslim agar jangan minder. Nah, makanya Sirah Nabawiyah ini menguatkan mental antum supaya tidak minder. Jangan minderan. Kenapa sih harus minder ketika saya minta antum untuk bicara di depan, untuk bicara tentang sirah? Kenapa harus minder? Kan sama-sama manusia. Saya manusia, Willy manusia, Agri manusia. Kita sama-sama manusia loh. Kenapa harus minder? Kenapa harus malu? Ya bicara.
kalau lagi diskusi sirah itu? Jangan minder. Ya. Itu yang pertama. Luar biasa ya. Nih, Nabi kita mengajari itu. Betapa mantapnya Rasul. Nah, maka ini pelajaran ini ya kita bisa ambil untuk permisalan dalam contoh keseharian kita. Jadi ketika ada kesempatan untuk bisa berbuat baik, untuk bisa melakukan kebaikan, untuk kita ambil tanpa ragu. Jadi tanpa ragu kita ambil ya kesempatan itu. Ya tadi kalau umpamanya ada wanita ya siapa tahu kan, ada wanita yang mungkin gak dibuka gitu, datang minta untuk dilamarkan. Karena ini gak sedikit wanita-wanita yang minta untuk dinikahi itu gak sedikit hari ini. Jadi teman-teman, saya menyampaikan kepada antum ini agar nanti memiliki kesiapan mental. Mohon maaf sekali lagi ya. Saya tuh dulu ya ada yang langsung nawarin ke saya gitu. Saya mau jadi istri antum. Ada langsung gitu. Salah satunya laki-laki. Kenapa sih kok mau saya jadi suamimu gitu? Salah satu alasannya karena saya punya Quran. Gitu. Tapi saya tidak terima. Kenapa? Karena tidak cocok. Nah, gitu. Nggak cocok. Nah itu ya teman-teman. Jadi orang yang punya keistimewaan, orang yang punya Quran, salah satunya itu bisa menjadi daya tarik, bisa menjadi daya tarik. Hati-hati itu. Antum yang sekarang lagi menghafal Quran tuh, nanti kalau keluar tuh nanti jadi daya tarik orang gitu, daya tarik orang lain. Makanya sekarang mesti disiapkan keikhlasan. Sekarang yang antum harus siapkan adalah keikhlasan. Jangan sampai terkotori. Kenapa saya menghafal Quran, kenapa saya dekat dengan Quran itu jangan sampai terkotori. Ya, jadi harus bersegera loh. Kalau ada kesempatan tuh harus bersegera. Siap terima gitu. Ya misalnya kalau kita ditawari sebuah pakaian atau baju umpamanya, baju yang kita inginkan, baju yang kita harapkan, ingin baju yang enak, ingin baju yang pas, ingin baju yang keren gitu, yang mantap. Lalu tiba-tiba kita memakai sebuah baju dan itu sudah cocok dengan keinginan kita, maka jangan disia-siakan. Nanti nyesel. Padahal dari dulu kita ingin baju baru, dari dulu kita ingin pakaian baru. Ya. Pas giliran ada baju kok kita nggak beli. Nah itu nanti akan nyesel sendiri. Apa saja lah, barang apa saja, baju kah, sepatu, pakaian, termasuk HP. Ya, kalau ada sesuatu yang itu membuat kita tertarik tuh ambil. Itu contoh kecilnya dalam hal dunia ya. Dan kita sering mengalami kan, aduh kenapa dulu gak diambil kan gitu. Akhirnya apa? Dibelilah sama orang kan gitu. Nyesel kan akhirnya. Ya. Itu dalam masalah dunia. Apalagi dalam masalah akhirat, apalagi dalam masalah agama. Makanya di beberapa surat Allah selalu memerintahkan kita untuk berlomba-lomba, untuk bersegera dalam kebaikan.
bersegera dalam kebaikan, dalam hal agama, dalam hal akhirat itu harus bersegera. Fastabiqul khairat itu di beberapa ayat sering disampaikan. Dalam surat 3 ayat 114, 133, dalam surat 20 ayat 84, dalam surat 21 ayat 90, dalam surat 23 ayat 91, ayat 61. Kemudian ada kata-kata yang sering kita dengar, fastabiqul khairat atau wasari'u, gitu. Sering kita sampaikan ya. Jadi Allah inginkan tuh kalau dalam kebaikan kita bersegera, jangan menunda-nunda. Jangan nanti keburu direbut orang lain, nanti kita nyesel. Lalu kalau begitu bagaimana caranya agar kita bisa memiliki mental untuk bersegera? Untuk bersegera itu kita punya mental itu gimana caranya? Agar kita tidak memiliki hidup yang lelet. Hidup tuh gak lelet gitu, lambat, sepoi-sepoi kayak kalau angin sepoi-sepoi sih masih mending, enak gitu buat tidur. Tapi kalau hidup kita sepoi-sepoi, ya, hidup kita lelet, ya, banyak yang tidak akan kita kejar lah, banyak yang tidak akan kita raih. Kalau hidup kita sepoi-sepoi, nyantai gitu hidup kita. Orang lain sudah 6 juz hafalannya, kita masih aja 1 juz. Orang lain hafalannya sudah 10 juz, kita masih aja setengah juz. Kenapa? Karena hidup kita sepoi-sepoi kayak angin. Kejar, segera, apalagi dalam masalah agama dan masalah akhirat. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menumbuhkan rasa ingin bersegera? Bagaimana caranya agar bisa ingin menumbuhkan rasa bersegera itu? 1, harus mengetahui dan semangat dengan sesuatu yang menguntungkan. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu sesuatu yang menguntungkan untuk kita. Ada hal yang menguntungkan. Lalu setelah kita tahu, oh ini akan menguntungkan kita nih, akan menguntungkan saya, segera semangat untuk mengambil. Nah, semangat untuk mengambilnya. Lihat kok orang-orang, ya, biasanya kalau ada diskon HP Sony HP apa gitu, mereka berani untuk mengejar, mereka berani untuk mendatangi walaupun dengan jarak yang jauh. Dari Kalimantan datang ke Jakarta, dari Sumatera datang ke Jakarta, dari Sulawesi datang ke Jakarta. Kenapa? Karena sedang ada HP yang diskon, HP yang mahal tapi didiskon. Itu karena mereka itu memiliki pengetahuan, mereka mengetahui sesuatu yang menguntungkan untuk mereka dan memiliki semangat untuk meraihnya gitu. Memiliki semangat untuk meraihnya. Makanya mengapa orang-orang tuh hidup, ada orang hidupnya itu cuma duduk, gak ada gairah, tidur, nonton di TV, nonton depan televisi. Orang-orang kayak gitu tuh kenapa? Itu karena dia tidak tahu apa yang karena dia tidak tahu apa yang menguntungkan buat dirinya. Dan tidak ada semangat untuk meraih sesuatu yang akan menguntungkannya itu. Tidak ada semangat untuk meraih yang menguntungkannya itu. Ya, contohnya tadi seperti Rasulullah. Mengapa Rasulullah menerima tawaran Ibunda Khadijah untuk dinikahi? Karena apa? Ada keuntungan. Ada keuntungan buat Nabi. Bukan sekedar pada dunia dan kecantikannya Ibunda Khadijah tentunya ya, tetapi lebih kepada penunjang yang akan menunjang dalam misi besar Nabi. Nabi punya misi besar,
Ya, apa misi besar Nabi? Nabi itu memiliki visi atau misi besar berupa perbaikan umat. Nah, perbaikan umat yang menjadi visi besar Nabi itu, itulah yang membuat Ibunda Khadijah diambil oleh Rasulullah. Enggak akan saya sia-siakan. Kenapa? Karena di dalam diri Ibunda Khadijah itu ada keuntungan buat Rasul. Karena di dalam diri Ibunda Khadijah ada sesuatu yang akan menjadi penunjang, yang akan menguatkan Rasulullah ketika nanti dalam perbaikan umat. Yang kedua, kalau ingin memiliki gairah hidup semangat, kalau ingin kita memiliki sesuatu atau kalau kita ingin hidup itu selalu bersegera, yang kedua saya khususkan tadi, walaupun sudah saya sampaikan, yaitu miliki visi hidup. Tadi di awal sudah sampaikan. Tapi yang di awal itu, yang nomor pertama, saya lebih memfokuskan kepada mengetahui sesuatu yang menguntungkan dan memiliki semangat untuk mendapatkan yang menguntungkan itu. Yang kedua, punya visi hidup, punya tujuan hidup, punya cita-cita, punya sesuatu yang ingin dicapai gitu. Hidup tuh mau apa, mau ngapain. Nih, nggak cuma duduk-duduk aja, nggak cuma tidur-tiduran saja, nggak cuma santai-santai saja, nggak cuma nonton TV gitu. Sekarang kan, wah jangankan orang tua ya, yang sudah usia 60, 70, 80, anak muda yang masih 20-an, anak muda yang masih 30-an itu banyak kok yang hidupnya pengangguran gitu. Banyak kok hidupnya itu cuma nongkrong-nongkrong gitu ya. Mengapa? Mereka gak punya visi hidup, mereka gak punya cita-cita yang ingin mereka raih, gak punya cita-cita. Nah, berarti di sini menjadi satu bukti akan kesiapan seseorang menikah. Gitu. Dikatakan seseorang itu siap menikah itu, yang pertama dia memiliki ilmu tentang sesuatu yang menguntungkan. Yang kedua, dia memiliki gairah, dia memiliki semangat untuk mengejar dan mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, dia memiliki visi, memiliki cita-cita, memiliki sesuatu yang ingin diraih. Itu tanda orang yang siap nikah. Kalau nggak punya ini, pasti sekaya apapun dia, seganteng apapun dia, setinggi apapun dia, ininya apa? Gelar-gelarnya, kalau nggak punya ini nih, nggak akan siap-siap nikah itu, nggak akan siap-siap. Pasti aja dinanti-nanti. Dia nggak punya ilmu, dia nggak punya gairah, dia nggak punya tujuan. Inilah kewajiban kita, melahirkan anak muda yang sudah memiliki visi, yang sudah memiliki gairah, yang sudah memiliki ilmu. Nah, itu yang pertama, tentang beberapa pelajaran dari Nabi, tentang beliau menerima penawaran dari Ibunda Khadijah. Yang kedua, pidato Abu Thalib, khutbah nikah Abu Thalib. Ini disampaikan oleh orang yang begitu sangat cinta kepada Rasul
Sehingga dengan bangganya Abu Thalib menyampaikan semua kebaikan-kebaikan Nabi di hadapan calon istrinya. Ini loh keponakanku yang sangat baik, gitu kan tadi disampaikan. Ini ada pelajaran sendiri loh. Khutbah nikah itu coba yang menyampaikan bukan ustaz dari luar, bukan ajengan kiai dari luar, tetapi coba khutbah nikah itu yang menyampaikan dari keluarga sendiri. Seperti Abu Thalib menyampaikan khutbah nikah sebagai paman Rasul, keluarga sendiri. Ini ada keajaiban, keistimewaannya apa? Ini nanti kita sampaikan. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kita cari tahu dulu. Khutbah nikah itu apa sih? Isi dari khutbah nikah itu apa? Nasihat kan? Nasihat untuk siapa? Untuk yang mau menikah khususnya, dan untuk yang sudah menikah pada umumnya. Khususnya untuk yang mau menikah, yang sedang menikah. Nah, jika ingin nasihat itu lebih mengena kepada pasangan, maka disampaikannya oleh orang yang betul-betul kenal dekat, orang yang betul-betul cinta sangat dalam. Kepada siapa? Kepada kedua mempelai, kepada kedua pasangan. Sebagaimana Abu Thalib yang sangat cinta kepada sang keponakan yang sedang menikah, dan tentunya kepada calon istrinya yaitu Ibunda Khadijah. Karena nasihat khutbah disampaikan dengan cinta itu lain rasanya. Seperti antum dinasehati oleh teman berdasarkan cinta, ya, berbeda rasanya ketika dinasehati. Berbeda rasanya ketika dinasehati tapi sambil marah-marah. Dinasehati tapi gak ada rasa cinta, itu beda rasanya. Begitulah nasihat itu akan hidup. Nasihat itu akan hidup ketika nasihat itu disampaikan oleh orang yang dekat dengan kita, oleh orang yang sangat mencintai kita, maka pasti kita pun akan menerima. Jadi nasihat itu bukan sekedar menyampaikan ilmu, teman-teman. Bukan sekedar menyampaikan ilmu. Makanya mengapa hari ini banyak orang yang dinasehati? Mengapa hari ini banyak penceramah berkoar-koar, banyak penceramah yang menyampaikan ilmu, tetapi ilmunya tidak diterima oleh masyarakatnya? Ya itu karena nasihat yang disampaikan, ilmu yang disampaikan itu keluar tidak dengan, bukan karena atas dasar cinta kepada umat, bukan atas dasar cinta kepada masyarakat, tetapi hanya sebatas kewajiban. Daripada Anda atas dasar kewajiban, apalagi menyampaikan kajian, menyampaikan ceramah, menyampaikan nasihat karena sekedar diundang, karena sekedar sudah diberikan bayaran. Itu udah nggak masuk itu nasihat. Nasihat itu baru akan masuk. Nasihat itu baru akan masuk kalau dikeluarkan dari hati yang tulus, ikhlas karena cinta. Dan terbukti di mana nasihat khutbah nikahnya Abu Thalib ini, khutbah nikahnya Abu Thalib ini ternyata mewakili apa yang diinginkan oleh Ibunda Khadijah.
Ibunda Khadijah kenapa menginginkan Rasulullah? Karena di dalam diri Rasulullah ada apanya? Ada 3 yang kemarin saya sebutkan berulang-ulang. Ada amanah, ada kejujuran, dan ada akhlak. 3 poin ini itu diwakilkan di dalam nasihatnya Abu Thalib. Abu Thalib tahu apa yang diinginkan oleh Ibunda Khadijah. Ya, Abu Thalib tahu apa yang diinginkan oleh Ibunda Khadijah dengan menikah bersama Rasulullah itu. Maka Abu Thalib menyampaikan bahwa keponakanku ini kalau disetarakan, kalau dibandingkan dengan pemuda-pemuda Quraisy, maka tidak akan ada yang bisa menandinginya. Dari akhlaknya, keluhurannya, kemuliaannya. Nah, di situ kan membuat Ibunda Khadijah terkagum-kagum, ya, terkagum-kagum dengan calon suaminya nanti. Atau kalau di situ berarti kalau umpamanya sudah sah, ya berarti dengan suaminya. Jadi itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, isi khutbah nikah yang disampaikan oleh Abu Thalib adalah tentang nasab. Ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, proses pernikahan adalah satu proses yang erat kaitannya dengan hubungan kekerabatan, yang erat hubungannya dengan penyatuan kekeluargaan, yang erat hubungannya dengan melanjutkan keturunan, yang erat hubungannya dengan nasab. Itu tema tentang pernikahan. Maka kalau begitu, harusnya khutbah nikah itu tema-temanya adalah tema yang menyinggung tentang nasab. Harusnya. Karena pernikahan itu erat hubungannya dengan nasab, dengan keturunan. Makanya lihat Abu Thalib kan tadi, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kita menjadi keturunan Ismail dan Ibrahim. Dikaitkan dengan Ismail dengan Ibrahim. Ya, makanya dalam Al-Quran pun kalau Al-Quran menyinggung tentang masalah pasangan suami istri, itu pasti tema berikutnya adalah pasti keturunan. Salah satunya dalam surat Al-Furqan ayat 74 itu Allah mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Jadi setelah memiliki pasangan, baik istri memiliki suami, suami memiliki istri, maka berikutnya adalah memiliki keturunan. Makanya pernikahan itu pasti erat hubungannya dengan keturunan atau nasab. Jadi hubungannya dengan nasab itu, hubungannya dengan keturunan itu harus menjadi tema penting yang disampaikan saat khutbah nikah. Coba sekarang kalau lagi khutbah nikah, yang sering disampaikan apa? Nah, kira-kira ada nggak tentang tema tema tentang nasab, tema tentang keturunan? Nah, Abu Thalib menyinggung itu, mengingatkan Abu Thalib kepada yang hadir saat itu tentunya akan nasab yang sangat mulia karena berasal dari keturunan sosok manusia mulia, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Karena dengan inilah cara untuk apa? Untuk
menjaga keturunan, untuk menjaga ikatan pernikahan, untuk menjaga ikatan kekeluargaan, yaitu dengan cara mengingat-ingat dari keturunan siapa kita berasal, dari keturunan siapa kita berasal. Itulah cara untuk diantaranya bisa menguatkan hubungan suami istri, menguatkan kekeluargaan. Apalagi keturunan ataupun keturunan masyarakat Mekah. Masyarakat Mekah itu mayoritas keturunan dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Gitu. Maka kalau ingin terjaga kekerabatan, kalau ingin terjaga jalur yang mulia ini, jalur mulia kan ini kan karena ke atasnya adalah Nabi. Kalau kita siapa? Ya, apalagi kita nggak tahu nasab kita siapa. Itu parahnya kita begitu. Yuk belajar dengan khutbah nikahnya Nabi itu. Di antaranya apa? Perhatian dengan nasab. Ya, perhatian dengan nasab. Jadi salah satunya ya itu tadi, agar menguatkan keturunan, menguatkan hubungan kekeluargaan, dan itu diingatkan semenjak dari awal-awal berumah tangga, yaitu ketika prosesi pernikahan itu diingatkan oleh Abu Thalib. Wahai, kira-kira begitu ya, wahai misalnya keponakanku dan istrinya gitu ya, kita ini adalah keturunan gitu. kita ini adalah keturunan para nabi dan para utusan Allah yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, digitukan kan pasti akan iya ya gitu. Nah, maka kenapa khutbah nikah itu kalau bisa khutbah nikah yang mengisinya, penceramahnya itu kalau bisa dari keluarga sendiri, itu karena supaya kenal dengan keluarganya, supaya menghargai dan menghayati betul tentang nasabnya. Ya umpamanya misalnya Willy nanti menikah sama Zainab misalnya ya. Ya saya nggak tahu siapa Willy, nasabnya apa. Zainab juga nggak tahu siapa dia, gitu kan? Iya nggak tahu. Mending nanti ketika Willy sama Zainab itu nikah, nah yang jadi khotibnya atau yang jadi penceramah nikahnya entah itu bapaknya Willy atau pamannya Willy. Ya mas, ya jadi itu kakaknya. Supaya nasab keturunan itu benar-benar dihargai, dan itu nanti yang akan berdampak kepada apa? Berdampak kepada pengokohan, kekuatan hubungan antara Willy dengan Zainab. Gitu. Oh sudah saya sebut ini namanya, jangan-jangan. Hey, mudah-mudahan Willy mendapatkan jodoh yang solehah. Ya. Saya juga menikah dengan istri saya ini salah satunya dari doa guru saya juga. Guru saya berdoa begitu. Nah, itu yang pertama yang berkaitan tentang nasab. Abu Thalib juga di sini menyebutkan tentang siapa mereka, siapa Bani Hashim, khususnya siapa orang Quraisy. Baik Rasulullah dengan Ibunda Khadijah kan Quraisy. Dijelaskan juga siapa Quraisy itu. Nah, di situ Abu Thalib mengatakan, kita ini adalah pelayan dan penjaga Ka'bah dan tanah haram. Kita ini adalah pelayan Ka'bah. Itu diingetin. Kita ini adalah penjaga Baitul Haram.
Diingatkan apa? Diingatkan akan kemuliaan sebagai pelayan atau khodim Haramain, ya, atau khodim ya pelayan Masjidil Haram atau Ka'bah. Baik, kayaknya sudah cukup dulu karena sudah jam 9.22 di HP saya cukupkan. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Dan kita masuki majelis tasbih.